Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi bersama saya Ayu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor manusia. Oke, oke. Ada beberapa aspek dalam sistem komputer. Yang pertama kita bahas mengenai aspek hardware. Aspek hardware merupakan perangkat keras dalam sistem komputer yang mencakup berbagai komponen fisik yang membentuk inti dari sistem tersebut. Nah, berikut adalah beberapa aspek utama dari hardware dalam sebuah komputer itu seperti adanya CPU, memori atau RAM atau random access memory, ada juga storage atau penyimpanan dan motherboard, kemudian perangkat input, perangkat output dan lain sebagainya. Lalu aspek yang kedua adalah aspek software. Aspek software atau perangkat lunak dalam sistem komputer mencakup berbagai program dan data yang memungkinkan komputer menjalankan tugas-tugas tertentu. Berikut adalah beberapa aspek utama dari perangkat lunak komputer seperti sistem operasi, aplikasi, dan lain sebagainya. Lalu istilah yang ketiga adalah aspek firmware. Firmware pada dasarnya menunjukkan pada aspek manusia atau pengguna dalam konteks sistem komputer. Ini melibatkan elemen manusia yang terlibat dalam penggunaan, pengolahan, dan interaksi dengan sistem komputer. Beberapa aspek firmware dalam konteks sistem komputer meliputi seperti user atau pengguna, kemudian juga ada administrator sistem, pengembang perangkat lunak, analis sistem, dan lain-lain sebagainya. Oke, kegiatan memudahkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit karena manusia menggunakan panca indera. Memudahkan manusia dalam konteks teknologi atau kecerdasan buatan adalah tugas yang kompleks dan menantang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keberagaman dalam perilaku manusia, kemampuan untuk memahami konteks sosial, dan penggunaan berbagai panca indera. Nah, panca indera manusia sendiri melibatkan penggunaan ada 5 indera utama seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perasa. Meskipun memodelkan manusia dapat menjadi sulit, banyak penelitian dan kemajuan teknologi terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami dan berinteraksi dengan manusia secara lebih alami. Ini melibatkan menggabungkan berbagai teknologi seperti adanya kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan pola untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan mendekati cara manusia beroperasi. Oke, panca indera dari manusia itu ada 5, adanya mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Panca indera adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti 5 indera. 5 indera utama manusia itu seperti pertama adanya mata. Mata memungkinkan manusia untuk melihat dan memproses informasi visual dari lingkungan sekitarnya. Bisa untuk melihat benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur. Kemudian, pasien yang kedua adalah telinga. Oke, telinga itu sendiri adalah memungkinkan manusia untuk mendengarkan suara, memahami informasi auditif seperti adanya nada, ada nada tinggi, nada rendah, warna nada, pola, titik nada, dan frekuensi. Lalu yang ketiga yaitu hidung. Hidung ini adalah indera penciuman, yaitu mungkin manusia untuk mencium aroma dan memproses informasi tentang bau untuk membedakan antara wangi, tidak wangi, dan lain sebagainya. Kemudian, pasien indera yang selanjutnya adalah kulit. Kulit itu untuk berperasa, untuk peraba. Mungkin kan manusia merasakan sentuhan seperti adanya suhu, tekanan, dan berbagai stimulus fisik lainnya untuk merasakan tekanan suhu. Misalnya ada kedinginan, kepanasan, atau suhu lembab, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu lidah. Lidah merupakan indera perasa, yaitu untuk memungkinkan manusia merasakan rasa termasuk seperti rasa manis, asin, pahit, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kecakapan manusia dan komputer. Tabel ini menunjukkan perbedaan kecakapan antara manusia dan komputer. Dari segi eh, manusia itu mempunyai estimasi. Kemudian kalau untuk dari sisi komputernya kalkulasinya itu akurat. Manusia itu mempunyai intuisi, tetapi kalau komputer itu mempunyai dedukasi logika.
Nah, selanjutnya manusia itu mempunyai kreativitas, tetapi kalau komputer itu mempunyai aktivitas terulang. Lalu manusia itu bisa beradaptasi, tetapi komputer itu kecakapannya itu selalu konsistensi. Kemudian manusia mempunyai kesadaran yang serempak. Kemudian untuk kecapapan komputer itu sendiri multitasking. Untuk pengolahan abnormal atau perkecualian, tetapi kalau untuk komputer itu pengolahannya rutin. Lalu manusia itu mempunyai memori asosiatif. Nah, kalau komputer mempunyai penyimpanan dan pemanggilan kembali data. Selanjutnya ada pengembalian keputusan non-deterministik, tapi kalau komputer itu pengembalian keputusan yang deterministik. Sekarang manusia itu mempunyai pengenalan pola, tapi kalau untuk komputer itu pengenalan data. Depan manusia itu mempunyai pengetahuan duniawi, kalau komputer itu pengetahuannya domain, dan manusia itu biasanya mempunyai kecepatan kesalahan. Tapi kalau komputer itu biasanya bebas dengan kesalahan. Istilah dalam penglihatan visual yang pertama adanya luminance. Luminance itu yaitu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminance sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Kemudian selanjutnya adalah kontras. Kontras itu yaitu selisih antara luminance objek dengan luminance latar belakang. Nilai kontras dalam positif atau negatif dan nilai kontras juga negatif akan membuat objek menjadi tidak nampak. Selanjutnya, dari sisi kecerahan. Kecerahan itu ialah tanggapan subjektif pada cahaya. Tidak ada kaitan dengan luminance atau kontras, namun luminance dapat berimplikasi pada kecerahan. Lalu yang selanjutnya itu dari sisi sudut dan ketajaman penglihatan. Nah, sudut penglihatan ada visual angle, sudut yang dibentuk antara objek dengan mata. Kemudian kalau dari sisi ketajaman penglihatan atau visual acuity, ada itu sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat satu objek dengan jelas. Lalu ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk warna yang efektif, terutama dari aspek psikologis. Nah, dari sisi aspek psikologis ini kita harus menghindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama, seperti ada warna cyan, magenta, kuning, karena dapat menimbulkan kelelahan mata. Lalu juga hindarkan warna biru untuk garis tipis, teks, dan bentuk kecil. Sebab bisa sistem penglihatan kita tidak disiapkan dan untuk kurang rangsangan yang tajam, rinci, dan bergelombang pendek. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan warna tajam untuk penggunaan usia-usia yang sudah tua. Lalu dari aspek psikologi selanjutnya, yaitu warna akan berubah jika arah cahaya sekeliling berubah dan juga akan menyebabkan dan penurunan dari kontras. Perubahan warna dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Mereka juga akan mendeteksinya dibandingkan dengan kuning, hijau, maupun biru. Kemudian kita juga harus menghindari warna-warna merah dan hijau dalam skala besar pada tempat berseragaman. Warna yang cocok adalah seperti biru dengan kuning. Nah, kemudian warna berlawan yang dapat digunakan bersama-sama misalnya seperti merah dengan hijau, biru dengan kuning, atau komunikasi hijau dengan biru memberikan citra yang jelek. Kemudian kita untuk menghindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong pengguna dengan keterbatasan dalam melihat warna. Kalau tadi dari aspek psikologis, kemudian kita lanjut ke aspek kognitif. Nah, kita jangan menggunakan warna secara berlebihan. Penggunaan warna ditujukan untuk menarik perhatian atau untuk mengelompokkan informasi. Manfaat ini akan hilang jika warna digunakan terlalu banyak. Kemudian kita harus waspada terhadap manipulasi warna secara tidak linear dan kita harus mengelompokkan elemen-elemen yang saling berkaitan dengan warna latar belakang yang sama. Nah, warna yang sama akan bawa pesan yang serupa. Kecerahan dan situasi akan menarik perhatian. Urutkan warna sesuai dengan posisi terkenalnya. Kemudian warna hangat panjang gelombang besar dapat digunakan untuk menunjukkan arah tindakan. Biasanya warna yang hangat digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan atau tanggapan yang diperlukan. Warna yang dingin dapat dipakai untuk menunjukkan status ataupun informasi latar belakang. Nah, berikut merupakan gambar dari memori manusia yang mulai kita jelaskan dari sensory store.
Nah, sensor-sensor ini dapat dipandang sebagai sekumpulan register penjaga temporer. Kemudian informasi yang akan masuk dinyatakan dalam bentuk tak terproses atau tak terkodekan. Kemudian informasi tersebut disimpan dalam bentuk fisik dan bukan dalam bentuk simbolik. Lalu masuk ke short term memory. Dapat dipandang sebagai penyimpanan yang temporer, kemudian informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk terkodekan, bukan dalam bentuk fisik, dan sering disebut sebagai working memory. Lalu yang terakhir ada long-term memory. Informasi yang masuk melalui kesadaran penuh yang disebut dengan proses belajar atau lewat proses bawah sadar yang terjadi berulang-ulang. Berbasis semantik dan diakses secara asosiatif, kemudian sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Nah, sekian pertemuan kita di minggu kedua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.